sebetulnya apa yang paling penting di sisa umur ini? Sebutkan satu patah kata. Hadiahnya umroh, ketemuannya di depan Masjidil Haram, di sana masing-masing. Sebutkan satu patah kata yang menjadi fondasi segala urusan kita. Cung, acung tangan, ngacung, harus berani tanggung jawab, ya, ya Bu. Jadi gini ya, ngacung dulu baru jawab. Pak, yang di depan ini yang bawa mikrofon, apa yang paling, enggak, jangan takut salah. Apa yang paling penting sekarang? Boleh apa aja, bebas. Istri, anak atau apa? Allah. Wah, selesai urusannya. Apa satu patah kata amalan yang sangat penting yang harus kita lakukan? Takwa. Apa Ustaz Rosidin? Takwa. Takwa, benar. Ada lagi? Selalu komunikasi dengan Allah. Istiqomah. Tenang. Apalagi cepat. Umroh nih kan. Syukur, iman. Semuanya benar. Tapi semua yang dikatakan tadi, tenang, istiqomah, syukur, apa tadi? Zikir, itu ada sumbernya yang mengakibatkan bisa takwa, bisa iman, bisa istiqomah, bisa tenang. Ada sumbernya. Al-Quran. Tenang. Sekarang hadiahnya naik jadi haji. Ketemuannya di Arafah ya. Apa? Bu, amal soleh benar, tapi baru bisa beramal soleh harus lewat pintu ini. Apa? Ilmu benar. Ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu. Jadi sebelum kita bicara apapun harus bicara ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Ini bukan hadis tapi penjelasan ini bagus sekali. Barang siapa yang ingin dunia wajib baginya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat wajib dengan ilmu. Wa man arada huma, barang siapa yang ingin dunia, ingin akhirat, fa'alaihi bil ilm, wajib dengan ilmu. Tapi ilmu sangat luas, sangat banyak. Ilmu apa yang bisa menyampaikan semua kebaikan tadi? Ngacung. Ini umroh udah, haji udah, apalagi nih ya? Husnul khotimah gitu. Apa? Ya Bu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu sangat penting. Tapi ada yang menyebabkan bisa bertauhid. Ya, ilmu mengenal Allah. Allahu Akbar, benar, ma'rifatullah. Kalau udah mengenal Allah, dia akan bertauhid. Bagaimana kita bisa takwa kalau tidak kenal Allah? Bagaimana bisa punya iman kalau tidak kenal Allah? Maka hal yang terpenting dalam hidup ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itulah para nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah untuk memperkenalkan kita kepada Allah. Bagaimana ingat Allah kalau tidak kenal kepada
Benar? Bagaimana kita akan mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Halo? Benar? Bagaimana kita bisa ikhlas walaupun kita beramal kalau kita tidak sungguh-sungguh kenal ke Allah? Tahapannya begini ya. Pertama, mengenal Allah lewat Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa lewat yang lain, karena Allah memperkenalkan dirinya lewat kitab-kitabnya, dan kitab suci yang paripurna adalah Al-Quran, dan lewat Rasulnya. Rasul ini adalah orang yang diciptakan Allah, dijadikan petunjuk bagaimana mengenal Allah dan mengabdi kepada Allah. Itu intinya. Kalau sudah mengenal Allah lewat Quran dan Sunnah, maka orang akan makin yakin ke Allah. Kalau sudah mengenal Allah dan yakin Allah ada, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha kuasa atas segala-galanya, segalanya adalah ciptaan Allah, segalanya adalah milik Allah, segalanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, maka orang akan berharap hanya kepada Allah. Ini rahasianya nih. Karena selama tidak kenal Allah akan bersandar kepada selain Allah. Orang kalau udah yakin ke Allah nggak akan bersandar ke orang. Mau ngapain? Orang sama aja dengan kita, nggak punya apa-apa. Benar? Kan masalah kita bersandar kepada makhluk, sedangkan yang disandarin juga stres. Bayangkan Bu, ini kita-kita aja ya. Ibu kenapa susah bahagia? Karena ibu berharap dibahagiakan oleh suami, sedangkan suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, ini juga kurang bahagia ya kan? Kan aneh Pak. Kita ingin dibahagiakan oleh orang yang nelangsa. Benar atau benar? Ingin diberi oleh orang yang gak punya, ingin ditolong oleh orang yang tidak berdaya, ingin dituntun oleh yang tidak tahu apa-apa. Ini masalah kita. Jadi bukan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, bukan masalah politik. Enggak, itu mah tetek bengek duniawi biasa. Masalah kita tuh tidak kenal Allah dengan baik. Akibat tidak kenal Allah seperti yang tadi, jadi seakan-akan Allah itu nggak ada karena nggak kelihatan. Kita seakan-akan mana Allah? Allah tahu nggak ya keadaan saya? Kenapa bisa begini? Karena dia tidak mengenal Allah dengan baik. Jadi ragu ke Allahnya. Kalau kenal ke Allah jadi yakin. Kalau yakin, ujungnya harapnya ke Allah, takutnya juga takut dimurkai Allah. Orang sedunia mau ngambek ke kita mah sok aja. Siapa mereka? Hah? Bu, Ibu, nggak usah kebanyakan mikirin tetangga yang sebel ke ibu. Mau ngapain juga, udah jelas dia sebel ke ibu, dipikirin. Tahu nggak Bu, kenapa tetangga sebel ke ibu? Karena besar kemungkinan ibu nyebelin ya kan. Alih-alih mikirin tetangga yang sebel, mending mikirin diri sendiri nyebelin atau tidak, betul tidak? Ini sudah berulang-ulang ya. Ini karena jamaahnya sebagian besar wanita aja. Udahlah, nggak usah terlalu cinta sama suami itu Bu. Mau ngapain juga kebanyakan mikirin suami, berharap dari suami, takut ke suami. Cinta boleh, tapi coba yang menciptakan ibu-ibu ini siapa? Yang benar jawabannya pakai hati, siapa? Yang menghidupkan emak-emak ini siapa? Yang mengurus nenek-nenek ini siapa? Nggak usah ketawa sebut nenek-nenek Bu, itu doa panjang umur ya. Oh, gembira mereka. Yang ngasih hidayah siapa?
Yang ngasih rezeki setiap saat siapa? Yang menutupi dosa aib tante-tante ini siapa? Siapa yang bisa menurunkan sakinah kepada neneng-neneng ini siapa? Hah? Yang bisa ngasih pahala siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah siapa? Yang bisa melapangkan kubur siapa? Yang bisa memasukkan ke sorga siapa? Tidak ada sepatah kata pun nyebut suami. Benar? Benar? Kenapa pikiran kita jadi kebanyakan mikirin makhluk? Bukan tidak boleh mikir, tapi nggak boleh kelamaan. Selewat aja. Oh suami, oh ya itu suamiku ciptaan Allah, kembalikan ke Allah. Begitu. Oh katanya dolar mau naik, punya enggak? Punya. Mau ngapain kelamaan mikirin selain Allah mah stres. Coba. Kenapa hati kita jadi nggak enak? Tahu kenapa? Karena Allah tahu isi hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Surat Qaf ayat 16. Dan sungguh kami menciptakan insan, manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bukan berarti Allah ada di dalam tubuh kita, tapi ilmu Allah menyelimuti segalanya, kekuasaan Allah menyelimuti segalanya. Karena segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah, segalanya diurus oleh Allah. Jelas? Harusnya sebentar aja ingat selain Allah, udah itu balik ke Allah. Ini kalau kenal ke Allah. Kalau nggak kenal ke Allah, udah pasti nyender. Nah kalau udah harap dan takut ke Allah, barulah di sini ada nikmatnya ibadah. Jadi sholat itu menjadi kebutuhan. Tahajud itu jadi kebutuhan kita. Kenapa tahajud? Karena tahajud itu amal yang disukai Allah. Saat hotline, tahu hotline? Apa? Garis panas. Apa sih hotline artinya? Pokoknya hot lah ya. Saat kita mendapatkan saluran khusus dengan Allah. Banyak tidur. Kalau duhur, asar banyak yang sholat, tapi tahajud lebih sedikit. Makanya minta diberi, doa diijabah, minta ampun diampuni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahajud sampai bengkak kakinya. Istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasul, kurang lebih seperti ini, engkau ini sudah dijamin surga, diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa tahajud sampai segininya? Bagaimana jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi sudah melampaui dari minta sesuatu tapi syukur. Begitulah hadirin. Yang hebat itu adalah makin yakin ke Allah tuh melakukan apa-apa tuh bukan karena hanya ada kemauan kita, tapi karena tenggelam dalam syukur atas nikmat yang tiada bertepi. Top ini. Kita kan tahajud ada maunya ya kan. Tolong ya Allah, suami saya lincah lagi. Nanti dikasih suami yang berbaring terus juga, tolong ya Allah. Ngagoler, bukan ngagoler terus. Bu, Pak,
makin yakin ke Allah, makin ikhlas dalam beramal. Kenapa kita banyak sakit hati? Karena kita berharap dari makhluk. Kenapa kita berharap dari makhluk? Karena belum yakin tentang janji jaminan Allah bagi orang ikhlas. Sekarang kalau kita ngarep-ngarep ke makhluk, makhluk yang kita arepin ciptaan siapa? Bisakah dia memberikan sesuatu kepada kita tanpa izin Allah? Gini ya, yang mantap jawabannya. Jangan bikin jengkel hadirinnya. Kita berharap dari seseorang. Seseorang itu la haula wala quwwata illa billah. Nih, berharap dari seseorang, sedang seseorang yang kita harapkan itu menolong dirinya juga nggak sanggup. Benar? Kecuali Allah menguatkan. Jadi harusnya bagaimana? Kalau kita gaul dengan orang, kita ke orang boleh bicara, tapi hati nggak ada berharap. Berharap adalah ke pemilik orang tersebut, baru enak. Coba mau ngapain kita capek-capek pengen dipuji orang? Halo, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Oh ketawa, saya cuma nanya. Daripada ngebohong jangan jawab ya. Setiap patah kata pasti didengar oleh Allah, pasti dicatat oleh malaikat, pasti ada balasannya. Udah, ini nggak harus dijawab. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Diam. Jujur. Kenapa dandan setengah jam kuat? Kadang 1 jam. Suami udah di dalam mobil, dikit lagi Pak, dikit lagi itu setengah jam hadir. 1 juz itu. Kenapa kalau sholat gesit? Maunya dikosor terus. Nah, berarti kita ribet dengan penilaian orang, belum sibuk dengan penilaian Allah. Itulah masalah kita. Kenapa lebih sibuk dengan penilaian orang? Karena belum kenal ke Allah. Kalau udah yakin wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Ilmunya, kekuasaannya, penglihatannya, kasih sayangnya, ampunannya, bukan zat fisik seperti kita ya. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan, gak ada yang tersembunyi. Kita sedih, ambil wudhu, sujud, Allah tahu tidak kita berwudhu? Allah menyaksikan tidak kita bersujud? Jawab. Allah tahu kita lagi sedih, lagi cemburu, sakit hati. Semua rasa itu pun Allah yang menciptakan. Kita juga nggak ngerti, ngapain pakai capek-capek cemburu, betul tidak? Nggak kelihatan lagi bentuk cemburunya. Sakit hati, jengkel, tapi karena Allah menciptakan itu supaya apa? Supaya kembali ke pemiliknya, Allah. Makanya kalau kita sakit hati, cemburu, tersinggung, enggak kembali ke Allah, panjang tuh ceritanya. Benar? Gak usah kelamaan. Sedih normal, cemas normal, kecewa normal, cemburu normal, sakit hati normal, tersinggung normal. Itu juga bukan keinginan kita ada perasaan itu. Mau dibawa kemana Allah menciptakan itu? Supaya kembali ke Allah pemiliknya. Gitu hadirin.
Coba mundur lagi pelajaran yang lalu. Apa nikmat pertama dari Allah untuk kita? Sedikit yang jawab. Yang jawab berusaha membahagiakan saya. Yang tidak menjawab berarti tawadu. Berbaik sangka aja supaya bahagia. Assalamualaikum Yai, selamat datang. Wah, sudah lama kita tak jumpa nih. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Saya lanjutkan ya. Apa nikmat yang pertama dari Allah? Nikmat apa? Sehat. Salah. Nikmat penciptaan. Kita diciptakan. Kalau nggak ada kita ini. Dan nikmatnya itu kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi bebek. Ini bebek tersinggung nih kalau dengar ceramah ini. Maaf bek. Ibu dengan bebek sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Ya Allah. Sama-sama ciptaan Allah, yang sama-sama tidak milih. Ibu jadi manusia, bebek jadi hewan, tidak milih. Kalau ibu ini diciptakan bebek, sekarang lagi ngendong, lagi berendam, sama ini. Bapak dengan kambing sama atau tidak, Pak? Beda. Masa sama? Sama-sama ciptaan, sama-sama tidak milih, dan sama-sama punya leher, punya janggut. Jadi ibu kalau lihat bebek tuh bu, ingat, sama ibu dengan bebek tuh. Setidaknya ada 3 persamaannya. Ngawek-wek terus, maaf bukan saya loh yang ngomong, tapi ibu tahu yang mau saya omongkan luar biasa. Jadi sering ngawek-wek terus. Astaga, ya Allah ampun ya Rabb, ini Allah lagi dengar hadirin. Astagfirullahaladzim. Jadi nikmat pertama itu nikmat penciptaan. Semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Nikmat yang kedua apa? Ayo, bagaimana bersyukur kalau tidak tahu nikmat yang ada. Jadi kalau kita ngaca tuh, hidup itu nikmat. Yang kedua apa Pak? Nikmat hidup. Nikmat diurus oleh Allah. Karena kalau nggak diurus udah mati. Berapa hari sekali kita diberikan nikmat oleh Allah? Setiap seminggu sekali atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Tiap apa dong yang sebenarnya? Tiap saat. Nggak ada sekejap pun kita lepas dari limpahan karunia Allah. Mau ngomong apa? Hah? Apa yang kurang? Saya ini banyak kekurangan. Benar, kurang iman, kurang syukur, kurang sabar. Dikumpulkan kurang ajar kita. Enggak ada yang kurang dari Allah. Menjadi sengsara tuh karena kurang syukur. Setiap saat triliunan sel ini diurus tanpa kita tahu. Benar? Kenapa kita nggak syukur? Karena nggak menyadari kita ini diurus. Coba jawab, siapa yang lebih tahu keperluan kita? Kita atau Allah? Kenapa Allah tahu keperluan kita? Jawab, karena Allah yang menciptakan kita dan menciptakan keperluan kita. Kita juga nggak ngerti.
Kenapa harus napas ya kan? Keluar masuk, keluar masuk. Coba berapa kali nafas sehari? Nggak tahu. Tapi nafas kan? Ini sering diungkap di sini. Coba, kalau nafas apa yang diperlukan? Oksigen. Apa yang dikeluarkan? Karbon dioksida katanya ya, zat asam arang. Saya ini perlu nafas, perlu oksigen. Hadirin ngadep ke sini semua, menyemprotkan karbon dioksida. Nah, itu ketawa ini ancaman bagi jiwa saya. Nyebrot. Bagaimana? Kenapa saya nggak kelenger? Nggak tahu gimana ini alat apa yang disimpan di sini sehingga yang masuk oksigen setiap saat. Udah, kalau udah kenal Allah mah udah gak ada rewel lagi pengen ini pengen itu, pengen syukurlah yang paling utama. Karena nikmat itu baru ternikmati kalau punya syukur. Halo? Gimana? Nikmat yang ada baru ternikmati kalau punya. Dan hebatnya, jadi kalau kita syukur yang ada ternikmati dan yang belum ada diberikan oleh Allah. Jadi nggak usah cemas ya, keperluan kita nanti besok yang akan datang. Tenang, Allah udah tahu, lebih tahu dari kita. Nih tebak, sebelum kita minta ke Allah, sebelum bunyi nih, ya Allah, kira-kira Allah tahu tidak yang akan kita sampaikan? Kita disuruh doa, bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Jadi Allah tahu tidak masalah kita? Bagaimana Allah nggak tahu? Terjadinya masalah juga dengan izin. Kenapa ada masalah? Emang hidup begini supaya apa coba? Kenapa Allah ngasih masalah ke kita? Ini kan wajah ini wajah bermasalah ya. Supaya apa? Supaya kita dekat dengan Allah. Jadi banyak sujud, banyak zikir, banyak doa. Nah, baru nanti salah satu hadiahnya diberesin oleh Allah satu-satu. Awalnya ditenangkan dulu, nanti dikasih jalan keluar. Tenang, nggak ada masalah yang gawat kok, nggak ada sama sekali. Gawat itu cuma satu, jauh dari pertolongan Allah. Nggak ada yang gawat. Gawat itu karena kita nggak ditolong Allah, itu gawat. Kalau ditolong Allah baik-baik saja semuanya. Paling top mati, betul tidak? Mati juga udah ada waktunya. Benar tidak Bu? Mikir. Jadi gimana nih ya urusan suami saya? Urus aja lah. Tapi saya tuh ingin suami saya itu akhlakul karimah, hafiz Quran, ahli ibadah, rezekinya melimpah ruah. Kan udah dibilangin yang seperti itu kan gak mau sama ibu ya. Jadi ibu harus terima yang ada. Ini juga cita-citanya luar biasa, tapi kan dapatnya beda ya Pak ya. Nggak apa-apa, dunia mah ujian. Tapi dulu waktu awal nikah nggak kayak gini. Benar, udah ibu juga nggak kayak gini ya kan. Hidup mah ngalir aja terus, episode terus, susah, lapang, ada, tiada, dipuji, dicaci, sehat, sakit, dihormatin, difitnah, gini aja nggak ada yang aneh. Semuanya itu adalah cara Allah membuat kita dekat dengan Allah. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri. Siapa kita? Mau mikir apa otak ini? Tahu juga enggak otaknya seperti apa? Tahu otak-otak? Nah, kalau dua tahu, kalau satu nggak tahu Pak. Coba ya, kita harus menyelesaikan masalah, mikir misalkan. Sedang kita tidak tahu ini otak tuh gimana.
Ini otak tuh ciptaan Allah. Kalau kita minta tolong ke Allah, mudah bagi Allah ngasih ide, gagasan, ilham, solusi, sangat mudah. Makanya kalau ada masalah, bawa ke sujud, bawa ke istighfar, terima takdir yang ada, kemudian baca Quran, doa. Tidak harus kepikir, kalau Allah mau ada aja jalannya, ya. Benar? Stres itu pasti kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Kok salah terus ini? Perasaan tiap bulan pelajaran ini. Shh, dengerin mama, ini serius nih, pelajaran penting. Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ngarang. Bukan banyak zikir, kurang mikir. Ibu mau punya suami kurang mikir? Hah? Mau punya anak kurang mikir? Mikir tuh udah pasti, karena emang Allah naruh bikin otak tuh mikir terus. Yang penting tiap mikir jadi zikir. Kalau udah jadi zikir gimana? Fadhkuruni adzkurku, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makanya belajar mengenal Allah itu hukumnya wajib. Nabi itu semuanya diciptakan Allah. Kalau Nabi diciptakan, ya, diutus oleh Allah adalah untuk memperkenalkan, nih Tuhanmu tuh Allah, kamu itu hamba, tugasmu ini mengabdi kepada Tuhanmu. Kalau kamu mengabdi, maka kamu disebut orang takwa. Di dunia ini bekal ditolong, karena Tuhanmu sudah tahu segala keperluanmu dan apa yang terbaik bagimu. Enak kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kamu takwa, Allah beri jalan keluar, bukan karena kehebatan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bekal dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Wah, ini nggak mungkin tuh, karena kita nggak tahu. Kalau Allah mau terjadi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jadi begitu, ya. Makanya ibu bapak harus sengaja punya waktu untuk mengenal Allah. Jadi kalau Nabi diutus, kalau kitab suci diturunkan, Al-Quran itu kalamullah, bukan ciptaan tapi kalamnya Allah. Jelas? Nah, semuanya ini adalah intinya mengenalkan, ini loh siapa Tuhanmu, pencipta alam semesta yang tiada awal tiada akhir, laisa kamislihi syai'un, yang tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Ini loh Tuhanmu, ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, yang mengurus segala-galanya yang ada. Selain diciptakan, diurus dengan detail sampai ke yang paling kecil sampai yang paling besar, tidak ada yang luput. Semuanya diurus oleh Allah sendirian, tidak memerlukan bantuan siapapun, terus menerus. Jadi tenang. Jabatan terhebat di dunia ini adalah hamba Allah. Keren, hamba Tuhan semesta alam. Kalau cuman sekedar pembantu presiden, nah presidennya juga kalau nggak dikasih nafas nggak bernapas. Maaf menteri, saya tidak berniat meremehkan menteri, ya, tapi namanya juga pembantu, betul tidak? Harus sadar diri. Nah kalau kita hamba Allah,
hamba penguasa semesta alam. Aduh, keren sekali ini. Selain hamba Allah, ada hamba apa lagi? Ada hamba uang, ada hamba gelar, ada hamba jabatan, ada hamba penampilan. Udah lihat hamba penampilan? Yang tadi itu, ya. Udah nggak usah dibahas, Bu. Saya sengaja disamarkan. Yang tadi itu yang repot sekali. Ini kurang matching nih, kurang matching. Ada hamba syahwat, maunya zina aja. Ada hamba amarah, marah-marah melulu. Ada yang sekarang lagi tren rakun, ratu konten. Semuanya hamba subscriber. Kalau enggak posting tuh kayak apa gitu. Kita hamba Allah. Nah, mau terkenal mau tidak nggak ada urusan, tenang. Yang penting Allah mengenal kita, betul? Mau jabatan apa aja lah Allah yang ngebagiin, gak ada masalah. Sebentar kok, ujungnya juga mati semuanya, betul? Tapi wajah saya kurang cantik, emang ya udah nggak apa-apa. Kalau yang masuk surga yang cantik semua tuh kita gimana ya kan? Kita juga nggak pesen wajah kayak gini, betul tidak? Nggak usah terlalu pusing mikirin kepengen wajah orang lain, Bu. Nanti ibu udah dioplas, kemudian diobras ya nggak? Tadi di jalan itu nggak sengaja, disengaja deh, lihat tentang ada 15 yang operasi plastik gagal itu karena plastiknya bekas atau apa ya. Udah ibu nggak usah pakai diopras ya, terimalah. Berapa lama sih? 10 tahun juga udah beda lagi. Enjoy saja, ini badan bukan milik kita, betul? Punya siapa? Udah, jadi kalau ngaca yang dipikir siapa? Benar. Jangan mikirin tuh gimana suami saya. Suami juga lagi gini. Dunia mah cuman mampir sebentar, nggak kerasa, ya kan? Ini pengajian ini udah berapa tahun ya? 10 ada? Lebih ya? Dulu 10 tahun yang lalu perasaan nggak gini-gini amat jamaahnya kan? Nanti kalau ada umur 10 tahun yang akan datang, kalau saya masih hidup ya, udah bukan agim lagi, akigim. 74 tahun. Ibu-ibu mungkin begitu. Sebentar. Makanya wajib bagi kita meluangkan waktu, tenaga, biaya, prioritas utama untuk mengenal pencipta kita. Udah itu belajar apa yang harus kita lakukan supaya hidup ini disukai oleh pencipta kita. Gitu aja. Udah itu, udah Paul lakukan. Kita beda-beda nih episodenya. Nggak usah ngebanding-banding dengan yang lain. Beda-beda couplingnya. Coba kalau saya nggak usah gitu, udah couplingnya aja. Nikmati dengan coupling yang Allah berikan. Dekati Allah dengan episode yang Allah tentukan. Udah, jangan risau. Allah udah tahu keperluan kita, keinginan kita, apa yang terbaik. Semuanya ada dalam ilmu Allah, kekuasaan Allah, genggaman Allah. Gak akan datang tanpa izin Allah. Ihfazillah yahfaz. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Apabila idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta tolong, ya minta kepada yang menguasai segalanya. Tapi tugas kita adalah jagalah apa yang Allah perintahkan, baik keyakinan maupun tubuh kita. Udah gitu aja.
Nggak usah risau ngadepin ini, pasti banyak masalah ya kan, makanya ngumpul di sini juga, betul tidak? Aduh, ini harus dicas nih si Agim nih, udah lowbat nih. Sebetulnya sama, saya juga lagi ngecas nih hadirin. Emang kita kumpul di sini pengennya kita, Allah yang atur. Begitulah, satu, banyak minta ke Allah guru ya, guru yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, jernih, sehingga bisa memperkenalkan Allah kepada kita. Karena di dunia ini Nabi sudah tidak ada, tapi ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah dikaruniai namanya ihsan, anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Jadi di dunia ini ada orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat selalu merasa ditatap Allah. Tidak banyak, tapi biasanya beliau-beliau inilah yang bisa memperkenalkan kita ke Allah. Tidak harus pakai sorban, yang pakai sorban ini juga belum tentu. Ada yang biasa aja, ada tukang sate, ada pembantu rumah tangga mungkin, tapi yakin ke Allah. Nah, cirinya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak takut, enggak sedih dengan dunia. Allah aja. Kalau bapak punya istri seperti itu, wah, rezeki besar, Pak. Cirinya apa? Cirinya kurang cinta ke bapak itu. Polnya cinta ke Allah, ke suami, tapi bekal memuliakan. Kalau suami ibu pecinta Allah, ya cirinya adalah nggak begitu takut kehilangan ibu, ya. Dengar dulu, belum selesai. Dan ciri lainnya pasti akhlaknya sangat baik kepada istrinya. Kenapa coba? Karena itu yang disukai Allah. Jadi hati mah tidak terlalu gimana gitu ya sama ibu teh, tapi akhlaknya sangat baik ke ibu, pasti memuliakan. Cari guru yang benar-benar yakin dan akhlaknya sesuai dengan apa yang disampaikan. Yang ceramah ini belum termasuk, baru berharap ingin bisa. Ini bukan sok tawadu ya. Saya kalau ada gitu teh innalillahi, aku pakai awan segala ini, saya innalillahi wa inna ilaihi. Kalau nanti mau belajar baca Quran, usahakan dengan artinya dan bacanya pakai adab. Halo, lihat tidak kita lagi baca Quran? Quran itu banyak menceritakan tentang Allah. Tadi berapa ayat aja udah enak, betul tidak? Wa idza sa'alaka, tadi Ali Imran ayat 5 udah nggak bisa sembunyi, semuanya Allah tahu. Al-Hadid ayat 4, kita nggak akan merasa sendirian karena Allah melihat kita. Banyak ayat-ayat. Lalu pelajari juga di hadis Rasulullah SAW. Di sana melimpah. Rasul memperkenalkan tentang Allah. Apalagi yang bisa dipelajari lewat Asmaul Husna, nama-nama Allah. Allah maha dekat, Allah maha menyaksikan, Allah maha kaya, Allah maha baik. Kalau didalami setiap kata lengkap dengan dalil-dalilnya, banyak merenungkan apa guys. Apalagi menafakuri ciptaan Allah. Ini sering ya. Kalau mau lihat ngaca aja juga nggak apa-apa. Ini wajah siapa yang ngatur ini ya kan? Kenapa lidah kita sama? Apa rapat dulu para ibu sebelum melahirkan? Coba kalau lidah kita beda-beda, laku nggak? Enggak laku makanan tuh. Gimana sedunia lidahnya sama? Penciuman. Kenapa hidung kita sama isinya, betul tidak? Nggak ada yang ketika ada yang kentut anggrek, enggak karbit ya nggak.
Coba kalau penciumannya beda-beda, parfum gak laku. Warna, kenapa mata kita jadi kompak, betul tidak? Coba lampu merah kalau kita warnanya beda-beda, tabrakan itu. Luar biasa Pak. Wah, kalau mau menafakuri qadarullah, kemarin ada pameran buku. Aduh, ada satu buku yang menceritakan tentang tubuh ini. Masya Allah, aduh, begitu sempurnanya Allah menciptakan sampai ke yang detail. Kalau nggak pernah lihat itu nggak nambah kagum. Belum lagi ada buku tentang makhluk-makhluk kecil, nyamuk itu bagaimana dia ada apanya? Bukan belalai, gajah itu mah. Udah terserah, pokoknya begitulah ya. Kuman, bakteri, wah gimana paus yang begitu besar, ternyata mulutnya dibuat besar. Lalu sekali mangga, makhluk-makhluk kecil itu ngumpul. Coba kalau paus segede gitu, bibirnya kecil, atau keram. Aduh, seru Pak. Makanya kalau nonton di TV, di mana yang paling nambah iman tuh lihat yang nggak pakai baju, binatang maksudnya. Dunia binatang tuh, ya Allah, Engkau menciptakan begitu sempurna. Sayang kita kurang banyak tafakur. Benar? Masih ingat ilmu kuku ini? Coba lihat tangannya. Kok di jari ada kukunya, keras lagi, kenapa nggak lembek? Betul. Kalau lembek kan jadi ketawa terus. Dan yang manjangin kukunya, tidak dengan jarinya. Coba kalau potong jari tiap Jumat, harusnya potong kuku tuh sambil zikir, ya Allah. Dan nggak ada darahnya kuku ini, serta nggak sakit. Alhamdulillah. Di pesantren ada kuda yang udah tua, umurnya 20 tahun. Kalau manusia kali 3, 60 tahun. Tidak apa yang terjadi pada kuda tua, dia selera makannya berkurang karena giginya makin panjang. Aduh, dipotong Pak, ada pemotong. Saya bersyukur gigi saya nggak manjang. Aduh, kalau tiap pagi-pagi giginya panjang, bagaimana ceramahnya ya? Aduh, nggak ada habisnya mengagumi Allah kalau kita sering tafakur ciptaannya. Benar? Ayo atulah, jangan mikirin makanan. Gimana kalau makan? Zikir juga. Coba kalau makan. Tadi makan apa? Makan nasi. Allah siapkan nasi di Cianjur, nanam padi, diketam, diangkut sampai ke piring. Garamnya dari Madura dikeringkan sampai. Apa makanan termahal itu, termewah tuh? Sambal namanya. Jeruknya dari gunung mana, cengeknya, cabenya dari kebun siapa, bawang, apalagi sih, terasi itu dibuat dari udang diambilnya di Samudra Hindia. Coba itu. Belum lagi teri itu adalah anak ibu teri. Mereka nikah, hamil, melahirkan, dikunyah oleh kita. Tadi saya ada madu sedikit itu ya, madu manuka dari Selandia Baru. Hanya sesendok kecil, itu lebah. Sampai demi rezeki saya tuh Pak, lebahnya di Selandia Baru. Nyampe tuh tadi ke mulut ini. Luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harusnya makan tuh menjadi, aduh ya Allah. Pas lagi tadi makan alpukat. Itu alpukat tuh ini enak banget. Alpukat mentega atau apa ya? Legit, aduh ya Allah,
Ini gimana segini enaknya? Plus kopior. Itu air naik ke atas. Gimana kita aja nggak bisa naik? Masuk ke dalam lubang kelapa, gimana masuknya? Ada sabutnya, ada batoknya, ada kelapa lembutnya, dan ada air. Gimana dia ngumpul di sana? Kalau sampai kita minum kopior, nggak ingat Allah, abnormal. Harusnya ya Allah, demi menyegarkan. Harusnya kita ini susah lupa ke Allah. Tafakur apalagi rezeki, rezeki mah udah pastilah. Harusnya nggak ada kita cemas-cemas rezeki, nggak ada. Hah? Ada bayi tadi? Nggak apa-apa. Bayi udah mikirin rezeki belum? Ini ilmu tauhid. Rezeki udah mikir. Siapa tadi? Kita mundurin ini. Bayi asalnya ada di rahim ibunya, benar? Waktu di rahim ibu sempat mikir rezeki tidak itu janin? Jawab. Boro-boro mikir rezeki, otaknya juga belum jadi. Rezeki udah ada belum? Yang mantap jawabannya, hadirin, jangan bikin ada. Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Demi Allah Bu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu, bapak, terutama ibu yang hamil, pengetahuan ibu tentang janin dikit sekali, benar? Sebutkan nih ibu-ibu, bagaimana agar janin punya jantung? Apakah ibu ngemut jantung pisang? Enggak. Bagaimana janin supaya rambutan, maksudnya berambut? Ibu makan sabut? Enggak. Kita nggak tahu apa, apalagi bapak ya maaf ya, udahlah, tahu sendiri bapak kurang kerjaan ya. Dalam anak-anak mah Allah mendesain di tempat tersembunyi semua keperluannya yang tidak kepikir oleh bapak ibunya, apalagi janin dicukupi. Jadi tulang, jantung, empedu beres. Kalau sampai lihat janin gak ingat Allah, kurang iman. 9 bulan rezeki cukup tidak? Cukup tidak?